bagaimana kita menyiapkan mereka BPJS kepada masyarakat. 3 kali berturut-turut, alhamdulillah saya diberikan oleh Bapak Presiden setiap tahun. Kemudian 2018 saya juga mendapatkan penghargaan Manggala Karya Kencana dari Bapak Presiden Republik Indonesia tentang program kependudukan. Universal Health Coverage juga saya dapatkan terus, dan banyak seperti yang dari BPKRI apa semua. Kemudian penghargaan Sakip Award dari Kementerian Pendayaan Reformasi Birokrasi, dan banyak lagi terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadiono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara untuk ikut memberi makna 65 tahun Universitas Diponegoro. Wawancara ini rencana akan kami bukukan, melanjutkan buku seri pertama yang sudah terbit. Saya sekarang sudah bersama dengan alumni program dokter Universitas Diponegoro, yaitu Bapak Dr. Insinyur Haji Ruksamin ST, MSc, IPU ASEAN Engineering. Saat ini beliau menjabat sebagai Bupati Konawe Utara, Sulawesi Tenggara. Apa kabar Pak Ruksamin? Alhamdulillah baik, luar biasa. Saya berterima kasih dari ujung utara Sulawesi Tenggara sini, salah satu alumni Undip yang tersembunyi, terselip. Ternyata di hari ulang tahun yang ke-65, Undip masih melirik. Iya. Terima kasih. Pak Ruksamin ini lahir di Tinobu 14 Maret 1973, adalah Ketua Ikatan Alumni Universitas Diponegoro Provinsi Sulawesi Tenggara. Ya. Mungkin Bapak bisa mulai dengan cerita kenangan ketika kuliah, terutama di program S3 Universitas Diponegoro. Silakan, Pak. Terima kasih. Pertama-tama saya ucapkan selamat ulang tahun buat kampus saya yang sangat luar biasa, yang sudah membentuk banyak begitu manusia sehingga bisa memberikan kontribusi yang sangat luar biasa untuk bangsa ini. Gahayu ke-65, baik atas nama pemerintah daerah Kabupaten Konawe Utara maupun secara pribadi sebagai ketua alumni, saya mengucapkan pengalaman bagaimana ketika kuliah di Undip. Jadi pada saat itu saya sudah posisi wakil bupati. Wakil bupati di tahun 2011. Nah, posisi sebagai wakil otomatis masih ada waktu yang luang, dan saya anggap ini adalah momen buat saya untuk bagaimana meningkatkan sumber daya saya. Karena saya tahu ke depan pada saat itu bisa saya beranjak lebih dari posisi wakil bupati pada itu. Nah,
akhirnya yang kebetulan pada saat itu terbuka program studi administrasi publik yang kemudian saya coba mendaftar. Jadi di bawah bimbingan Prof. Sri Suwitri, saya masuk pada angkatan yang kedua. Jadi saya sangat syukur sekali saya bisa diterima dan meluangkan waktu saya. Kemudian saya meminta untuk kelas khusus karena pada saat itu dengan waktu yang begitu kasib, sehingga kami kebanyakan kuliah itu pada Sabtu dan Minggu. Kemudian di waktu-waktu yang senggang juga kami mengikuti perkuliahan secara seperti mahasiswa biasanya. Alhamdulillah, sesuatu yang sangat luar biasa yang saya lewati di sana. Paling tidak saya mengenal Semarang seperti itu. Tapi yang perlu diketahui bahwa semenjak saya tamat SMA pada saat itu, saya sudah mendaftar UMPTN pada saat itu di Undip. Saya pilih Fakultas Kedokteran dan Fakultas Kesehatan Masyarakat. Nah, belum berpihak kepada saya saat itu. Tapi saya simpan dalam hati. Yang ketika ini satu kesyukuran, cita-cita yang begitu luhur, panjang, sehingga dari tahun 91 pada saat itu, nanti 2011 baru saya bisa masuk ke Undip. Karena saya sangat banggakan sekali. Nah, di Undip ini kemudian saya kuliah, berpendidikan apa semua. Satu hal yang saya tidak bisa lupakan. Ketika pada saat saya ujian terbuka, pada saat itu kemudian pengantar Bapak Dekan yang menyampaikan kepada Promopendus. Saudara Promopendus, lengkap sudah ilmu yang engkau terima dari kampus ini. Kau sudah mulai beraktivitas, aplikasikan melalui Wakil Bupati. Saya yakin dan percaya, setelah Anda selesai dari sini, implementasikan ilmu yang saudara dapatkan. Dan kami yakin dan percaya dari Undip, suatu saat pasti akan Anda menjadi Bupati Konawe Utara. Ini membuat saya terharu, keluar air mata. Bapak Dekan tahu sekali seperti itu. Saat itu kita sudah menghadapi masa-masa persiapan. Kata itulah yang saya pegang sebagai sesuatu yang memberikan penguatan kepada diri saya, yang memberikan optimisme saya dengan semangat Pangeran Diponegoro datang ke Sulawesi. Alhamdulillah bisa menjadi bupati. Terima kasih Undip, luar biasa. Pak Ruksamin, saya kira luar biasa semangatnya ya. Saya tidak bisa bayangkan kuliah dari Konawe, ya, kemudian sampai ke Semarang itu kalau nggak salah melewatinya Kendari, kemudian Makassar. Saya nggak tahu bisa langsung Semarang atau lewat Surabaya. Paling lewat Surabaya, sesekali juga kalau ada kegiatan Jakarta lewat Jakarta dulu, baru gitu. Jadi ini semangat belajarnya luar biasa. Saya melihat gelar Pak Ruksamin ini, ya, insinyur, ST, MSI, ya, kemudian juga gelar insinyur profesi, semua itu pasti ditempuh melalui kuliah di perguruan tinggi, luar biasa. Nah, saya juga membaca karir Pak Ruksamin ini kan mulainya dari guru, ya, dari guru, ya. Kemudian terjun di politik pun mulai dari bawah, mulai dari anggota DPRD, mulai pimpinan DPRD, kemudian wakil bupati, sekarang bupati sudah yang kedua, Pak, ya. Ya. Alhamdulillah, Pak. Ya, berarti masih harus naik lagi di masa-masa yang akan datang. Ya. Nah, mungkin bisa diceritakan, Pak, ini tahapan-tahapan ini mungkin bisa menginspirasi bagaimana perjalanan karir yang begitu
pasti mengalami berbagai kesulitan, berbagai masalah, dan pada saat itu juga itu Bapak masih sempat untuk belajar. Persoalan pelajar, saya kira mohon izin saya sebagai umat Muslim, bagaimana kita ditekankan seperti kata Nabi bahwa tuntutlah ilmumu dari ayunan sampai ke liang lahat. Entah dimanapun kita bekerja, kita mengabdi, ilmu itu jangan pernah berhenti untuk bagaimana kita mencari. Karena inilah yang memberikan kita bimbingan secara bersama-sama bahwa ilmu pengetahuan itu terus dia akan berkembang, berlanjut terus. Nah, kapan kita tidak bisa mengikuti, maka saya yakin kita akan menjadi orang yang terbelakang. Terlahir dari seorang anak guru, kebetulan Bapak sebagai guru, yang kemudian setelah saya pulang dari Makassar, kuliah di S1, 98 tepatnya, maka sebelum saya melakukan aktivitas lain sebagai usaha kecil-kecilan, saya mempersiapkan diri, kemudian saya mengajar di salah satu SMA swasta di Otobi, Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara. Jadi saya pegang mata pelajaran itu fisika, kimia, matematika, kelas 1, 2, 3. Ya, kebetulan memang sangat dibutuhkan, saya membantu teman-teman yang ada di situ. Dari di situ yang kemudian saya belajar, dan memang sampai hari ini, itu yang terpatri buat saya bahwa ternyata pekerjaan yang paling menyenangkan, yang menghappykan buat saya itu adalah menjadi seorang guru. Bukan hanya menyampaikan ilmu kepada mereka, bukan hanya menyampaikan sesuatu dari yang kurang dipaham kemudian menjadi tahu, tetapi saya belajar bagaimana memanusiakan manusia. Itulah yang kemudian pada saat ada pendaftaran di partai politik, saya coba maju. Alhamdulillah 2004 kemudian saya menjadi anggota DPRD. Dari anggota DPRD itu 2004 maka Kabupaten Konawe Utara, dari Kabupaten. Pindahlah kita 7 orang ini ke dapil yang mewakili dapil Kabupaten Konawe Utara. Saat itu partai saya hanya 3, partai lain ada yang 7, kemudian apa semua. Proses pemilihan pimpinan masih dipilih. Ya, itu juga menjadi pertanyaan, kita 3 kursi, kok ada yang lebih, ada yang 7 apa semua. Ternyata amanah itu jatuh ke saya, dan alhamdulillah dari situlah kemudian bahwa implementasi apa yang saya dapatkan pada saat mengajar, itu tadi pada saat kita belajar semua, kemudian membawa kita bahwa dengan kerendahan hati, bukan yang sedikit itu yang akan terbelakang, tetapi yang berkualitas bisa jadi akan diberi kesempatan. Nah, setelah itu kemudian 2009 pemilu, saya jadi wakil ketua DPRD karena penentuan daripada pimpinan DPRD bukan lagi dipilih, tetapi berdasarkan kursi pada saat itu. Nah, juga mungkin ada hikmahnya. Pada saat saya wakil ketua, kenapa sampai jadi wakil ketua? Tapi ternyata hikmahnya lain. Saya diambil oleh calon bupati pada saat itu dari 8 pasangannya. Kemudian kami maju, sehingga alhamdulillah 2010 pemilu kada, dilantik 21 April 2011, saya jadi wakil bupati. Nah, dari wakil bupati itu sendiri, itulah yang kemudian sampai saya kuliah di UNIF, selesai pulang, itu saya selesai 2015, 2016, alhamdulillah saya terpilih menjadi bupati di periode pertama, dan kemarin ini di 2020 alhamdulillah sudah menjadi bupati yang periode kedua. Seperti itu mungkin jalan ceritanya pengalaman di Bapak orang yang sejak awal ya mengawal Kabupaten Konawe Utara, bahkan sekarang menjadi bupati yang kedua. Nah, mungkin bisa diceritakan apa sekarang capaian atau kemajuan yang sudah dicapai oleh Konawe Utara? Saya semenjak menjadi
bupati di Konawe Utara, salah satu yang kami hadapi adalah kurangnya personal kita. Sehingga tidak sedikit kadang-kala kita ambil dari pendidikan dari guru yang kemudian untuk mengisi jabatan-jabatan struktural yang ada. Di situ yang kemudian saya berpikir, daerah ini tidak bisa kita biarkan begitu saja. Jadi saya buat yang namanya 6 program 100 hari. Program 100 hari yang pertama itu untuk bidang pendidikan, saya membentuk tim, kemudian mencari di mana anak-anak mahasiswa saya yang berasal dari Kabupaten Konawe Utara. Nah, alhamdulillah setelah 3 minggu bekerja, kemudian kami rapatkan, didapatlah data bahwa ada 2.963 anak di 66 sekolah tinggi universitas, 59 jurusan. Yang pada saat itulah kemudian saya langsung bentuk rekomendasinya, saya langsung membuat peraturan bupati, bagaimana mereka saya tanggung biaya SPP-nya. Artinya berangkat dari pengalaman saya ketika saya kuliah di S1, mulai dari SMA, yang harus jadi tukang pikul di pasar, yang harus jadi loker koran, yang kemudian saya harus menjual parfum sebagai sales, terakhir harus menjadi tukang pikul. Niatan saya cukup saya saja yang rasakan. Ketika saya jadi bupati, amanah ini tidak boleh lagi dirasakan oleh rakyat saya. Sekarang ini saya mengirim 10 orang untuk pendidikan kedokteran di Cina. Ada saya cari guru-guru juga di daerah-daerah terpencil, cari sarjana tidak ada, maka saya terima yang murid SMA. Yang tamatan SMA kemudian mereka mengajar. Di saat mereka mengajar, kemudian saya kerjasama dengan universitas terbuka. Ada 108 guru saya yang mereka mengabdikan diri. Alhamdulillah dari 108 kemarin sudah 6 orang yang sudah wisuda, itu semua gratis ditanggung. Kita juga bekerja sama, bahkan sekarang sudah dengan 11 universitas yang sudah kita ini bekerja sama, dan itu semua biaya kita tanggung dari pemerintah daerah. Bahkan pernah saya WA Pak Rektor Undip, saya sebagai ikatan alumni Undip, tidak dikira-kira apakah ada ruang yang kemudian bisa saya kirimkan anak-anak saya, paling tidak ada ruksamin yang bisa mengikuti untuk alumni Undip di Konawe Utara yang bisa dibiayai oleh pemerintah daerah. Ini juga tergambar bahwa sejak awal saya melihat IPM ini, Indeks Prestasi Manusia di Kabupaten Konawe Utara, pada tahun 2011 itu baru 16 itu baru berada di angka 70,23. Alhamdulillah, salah satu kebijakan yang kita ambil seperti ini, karena IPM ini menyangkut masalah pendidikan, kesehatan maupun ekonomi. Saat sekarang ini 2016 itu 67,20 poin. Alhamdulillah saat sekarang ini sudah berada di 70,23. Artinya angka-angka tersebut bukan naik dengan begitu sendirinya, tetapi dengan kebijakan yang saya ambil salah satunya adalah seperti tadi, termasuk menggratiskan semua BPJS oleh warga saya. Jadi setelah itu yang kemudian untuk di bidang kesehatan saya cari di mana mereka ini masyarakat. Setelah saya ambil datanya dari pusat yang ditanggung BPJS sekian, yang kemudian provinsi, maka sisanya saya tanggung semua. Itu pun saya siapkan beberapa personil kita di rumah sakit rujukan dan di Kendari untuk bagaimana meningkatkan pelayanan. Sehingga masyarakat jangan sakit ditambah susah lagi. Tapi mereka bisa sakit tapi masih bahagia mendapatkan pelayanan dari pemerintah daerah. Itu yang alhamdulillah kita sekarang posisinya urutan kelima IPM tertinggi dari 17 kabupaten kota di Provinsi Sulawesi Tenggara. Dan alhamdulillah pemerintah daerah terus bagaimana berupaya. Salah satu lagi yang kita ambil pengalaman lagi nih. Saya dulu setelah bikin rumah pasang listrik itu sampai jual sapi. Saya sendiri ketua DPR bikin rumah 3 tahun itu nunggu kemudian dipasang KWH-nya. Itu pun ditipu lagi.
setelah saya jadi bupati, masih ada 4 kecamatan, 4 kelurahan, 44 desa. Jangankan listrik, tiangnya pun nggak ada. Setelah saya berkoordinasi langsung dengan PLN, kemudian alhamdulillah dipasang dengan semua lorong dimanapun, dan mulai dari itu juga saya siapkan anggaran, tidak boleh lagi ada yang bayar untuk dipasangkan KWH. Ini juga alhamdulillah, daripada saya menjadi bupati pertama itu hanya 73,41 elektrifikasi di Kabupaten Konawe Utara untuk listrik, sekarang sudah 99,39%. Artinya sering saya pidato, tolong tunjukkan saya kalau masih ada satu rumah yang belum saya pasangkan KWH. Tidak boleh lagi ada masyarakat yang tidak menikmati kemerdekaan. Begitu juga penyelenggaraan pemerintahan. Alhamdulillah di reformasi birokrasi pada tahun 2020 kemarin kita alhamdulillah tertinggi pertama untuk B, dan bahkan ini dari laporan keuangan kita sering disclaimer terus Konawe Utara sejak terbentuk, alhamdulillah di bawah kader alumni Undip 5 kali sudah berturut-turut WTP selama masa kepemimpinan. Terima kasih Undip. Mungkin ini bagian yang bisa saya ceritakan. Ya, saya kira luar biasa, Bapak sudah mengambil dasar-dasar pembangunan manusianya, yaitu pendidikan dan kesehatan. Nah, pertanyaan saya, mahasiswa-mahasiswa yang dibiayai sekolahnya, kuliahnya itu, sekarang sudah ada yang lulus atau belum, Pak? Sudah banyak, Pak. Sudah banyak. Ya. Ada yang sudah masuk pegawai. Oh, jadi mereka diwajibkan pulang kalau setelah selesai. Contoh salah satunya dengan universitas, salah satu universitas di Sulawesi Tenggara, itu saya mengirimkan 20 orang per tahun di sana. Jadi sekarang tahun kelima sudah 100 orang. Jadi mereka wajibnya 60% di sana, 40% kembali praktek. Kebetulan kita kerjasama di bidang agroindustri. Nah, saat sekarang ini kita kembangkan yang namanya PPKP, Program Pemanfaatan Kebun Pekarangan, yang alhamdulillah Pak Jokowi sekarang intens, baik masalah kemiskinan, baik masalah inflasi, baik masalah stunting yang dihadapi bangsa ini, sering saya jawab dengan PPKP itu sendiri, bahwa ternyata tidak bisa, keterpenuhan pangan itu yang menjadi harus kita siapkan supaya bisa kita jauhi dari keterbelakangan tadi. Alhamdulillah mereka menjadi pendamping saya yang saat ini kurang lebih ada 100 orang, ada yang sudah selesai, ini luar biasa, seperti itu. Nah, sudah banyak yang Bapak lakukan, apalagi yang masih akan dicapai sampai nanti akhir masa pengabdian sebagai bupati? Kemarin saya berterima kasih kepada Bapak Wakil Presiden yang bisa meluangkan waktu di tengah kesibukan untuk meletakkan batu pertama pembangunan kawasan industri yang ada di Kabupaten Konawe Utara. Karena memang Konawe Utara ini dikenal dengan nikel, tambang nikel yang luar biasa. Ada kurang lebih 97 miliar metrik ton yang ada di Sulawesi Tenggara, itu 47 miliar metrik ton atau sekitar 46% dari kandungan nikel yang di Sulawesi Tenggara itu berada di Konawe Utara. Alhamdulillah sudah 3 rancangan kawasan industri yang sudah kita siapkan dan sudah diletakkan oleh Bapak Wakil Presiden. Ini waktu yang masih tersisa, saya konsen bagaimana supaya tidak hanya meletakkan batu pertama, tetapi bagaimana kita kawal pembangunannya sehingga betul-betul bisa dirasakan oleh masyarakat, bisa dirasakan manfaatnya oleh bangsa ini, dan menjadi salah satu penopang ekonomi di Indonesia, khususnya dari Kabupaten Konawe. Kita bagaimana terus membuka lapangan kerja, dan untuk bagaimana menurunkan kemiskinan, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, maka strategisnya adalah salah satunya yaitu masalah penyediaan kawasan industri. Juga kita sudah memulai untuk ketahanan pangan Konawe Utara, dan ini menjadi role model di Provinsi Sulawesi Tenggara, bahkan nasional dalam peningkatan ketahanan pangan melalui program pengembangan kebun pekarangan seperti apa yang saya sebutkan tadi. Jadi saya wajibkan semua, mulai Kadis, Sekdis, kepala bidang, kepala desa semua wajib memanfaatkan pekarangan. Ini di latar belakang saya ini, Bob, kebun semua ini. Ini tadi makan sawi, makan apa semua sayur dari pekarangan kita yang ada di sini. Ya.
Ya, baik. Selama 2 periode ini ternyata banyak penghargaan yang diperoleh Konawe Utara, dan itu juga berarti penghargaan untuk Pak Bupati. Mungkin ada yang bisa diceritakan yang paling mengesankan. Mulai 2017, alhamdulillah begitu banyak, termasuk penghargaan pengelolaan PIK remaja di tingkat provinsi Tenggara. Di situ juga saya mendapatkan pertama penghargaan tentang UHC, Universal Health, Universal Health, dari Presiden tentang bagaimana kita menyiapkan mereka BPJS kepada masyarakat. 3 kali berturut-turut, alhamdulillah saya diberikan oleh Bapak Presiden setiap tahun. Kemudian 2018 saya juga mendapatkan penghargaan Manggala Karya Kencana dari Bapak Presiden Republik Indonesia tentang program kependudukan. Universal Health Conference juga saya dapatkan terus, dan banyak seperti yang dari BPKRI apa semua. Kemudian penghargaan Sakip Award dari Kementerian Pendayaan Reformasi Birokrasi, dan banyak lagi. Terus di 2021 alhamdulillah saya dapat lagi PIN keinsinyuran, yaitu bersama Bapak Dirjen Minerba yang saat sekarang menjabat sebagai PJ Gubernur Bangka Belitung, Bapak Ridwan Jamaluddin, yaitu keprograman keinsinyuran di Sulawesi Tenggara serta penghargaan sebagai alumni pertama program profesi insinyur se-Indonesia, serta kontribusi yang luar biasa dalam pengembangan kerjasama keinsinyuran yang erat dengan Universitas Muslim Indonesia. Jadi kalau menceritakan ini, memang setelah berpunya undang-undang tentang keinsinyuran dan dibuka program studinya, kebetulan saya mendaftar pertama dan selesai sebagai stambuk 001. Dan setelah itu yang kemudian dari saya punya staff, itu semua saya wajibkan mereka. Saya kirim ke sana untuk mengikuti program profesi insinyur, dan itu dibiayai oleh pemerintah daerah. Penghargaan juga dari Kementerian Keuangan atas opini tanpa wajar tanpa pengecualian berturut-turut secara 5 tahun. Kemudian Satya Lencana Wiryakarya tahun 2022 kemarin, program Bangga Kencana dan Bangun Sumber Daya Manusia berkualitas dengan integrasi kebijakan kependudukan. Bahkan penghargaan dari Dewan Koperasi Nasional terakhir kemarin di Bali, yaitu sebagai tokoh penggerak koperasi terbaik. Karena ini juga menyangkut tadi ada salah satu program unggulan kita yang 100 hari, yaitu pembentukan koperasi di setiap desa. Dan alhamdulillah ternyata tahun 2022 ini mendapat apresiasi dari Dekopin dan Kementerian Koperasi Republik Indonesia. Seperti itu, banyak sekali. Ya, inilah yang bisa cerita. Pak Ruksamin, ini nanti selesai masa jabatan bupati, kan tidak mungkin jadi bupati lagi, karena sudah 2 kali. Nah, pilihannya ada 2. Apakah mau ke jalur legislatif, apakah pasti tetap mau ke jalur eksekutif? Kemana kira-kira Pak Ruksamin? Ini saya teringat pada saat saya ujian terbuka. Pandekan mengatakan bahwa pulanglah Ruksamin, kalau sudah dapat ilmunya, sekarang sudah wakil bupati, kami yakin setelah selesai ini kau akan jadi bupati. Saya amin, alhamdulillah ternyata seperti itu. Kalau Undip mendoakan saya jadi gubernur, insya Allah saya akan jadi gubernur. Jadi saat ini saya masih fokus bagaimana menyelesaikan tugas sebagai bupati. Saya yakin jika kinerja saya baik, maka akan berdampak secara elektoral. Nah, di saat yang sama, saya juga bagaimana membangun silaturahmi dengan berbagai stakeholder, kemudian dengan partai politik sebagai pilihan, sedang saya pertimbangkan pada saat nanti, insya Allah menyampaikan keputusan kepada masyarakat. Tapi saya hanya akan kembali ke kampus saya, karena saya jadi bupati didoakan dari kampus. Kalau sekarang Undip mendoakan saya jadi gubernur, maka insya Allah saya akan jadi gubernur.
Amin. Ya, yang terakhir yang mau saya tanyakan, apa yang ingin Bapak sampaikan kepada generasi muda, terutama generasi muda Konawe Utara itu ya. Jadi Bapak kan akan menjadi role model. Bagaimana memelihara semangat terus-menerus seperti Pak Ruksamin, juga memelihara apa ya hubungan-hubungan jaringan-jaringan sehingga itu benar-benar akan membantu para generasi muda baik yang sekarang masih sekolah, masih kuliah, dan sebagainya. Silakan, Pak. Bahwa kita manusia diciptakan, bahwa manusia yang bermanfaat itu adalah manusia yang bisa bermanfaat pada sesama. Ini bisa kita implementasikan, kita ikhlas memberikan pelayanan, kita ikhlas untuk memberikan tanggung jawab ini kemudian bisa dimanfaatkan oleh sesama. Saya kira ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Kita berada dimanapun, mau jabatan apapun yang kita emban. Kalau ikhlas untuk kita laksanakan, bermanfaat dirasakan oleh seluruh komponen masyarakat. Saya yakin dan percaya Allah akan senantiasa menambah nikmat tersebut atas apa yang sudah kita diberikan. Seperti itu. Ya, baik. Terima kasih sekali Bapak Dr. Insinyur Haji Ruksamin ST MSc IPU ASEAN Engineering, Bupati Konawe Utara. Banyak sekali yang sudah disampaikan, menjadi inspirasi, menjadi motivasi kita semua, terutama generasi muda, dan mudah-mudahan sukses Pak Ruksamin ini akan dibawa terus pada forum-forum yang lebih luas lagi, sehingga orang yang diberi inspirasi juga makin luas, makin banyak, orang yang dibantu juga akan semakin banyak, ya. Mudah-mudahan sukses Pak, selamat berjuang. Amin. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam buat Pak Rektor, semua sivitas akademika. Mohon maaf ini belum sempat berkunjung lagi ke sana, tapi insya Allah ada waktu, insya Allah pasti saya akan kembali ke kampus saya. Itu bagaimana kita bisa bersilaturahmi lagi. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Semua hebat pasti